Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar cahaya remang-remang malam itu begitu menenteramkan jiwa. Jiwa yang haus akan kasih sayang karena kurangnya perhatian. Dan itulah yang dirasakan oleh Mila, wanita cantik berwajah artis Korea. Dengan mata sipit, kulit putih, dan tubuh yang tinggi semampai. Tirta suaminya terlalu sibuk akan pekerjaannya sebagai eksekutif muda. Tirta sangat sukses dalam meniti karir, tapi tidak untuk rumah tangganya. Malam itu, seperti biasa Tirta pulang sampai larut malam. Jalannya gontai dengan mulut yang berbau alkohol. Dan Mila sendiri sudah paham akan kebiasaan buruk suaminya. Tapi apalah daya, Mila yang hanya seorang wanita lemah. Suatu hari, Mila meminta izin untuk pergi menjenguk orang tuanya pada Tirta, dan dia pun mengizinkannya tanpa mengantarkan Mila. Tirta terlalu sibuk dengan urusan kantornya. Mila pun berlalu dengan mengendarai mobil mewahnya. Tak sengaja di tengah jalan dia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu menatap tajam ke arah Mila, hingga membuat Mila ketakutan. Dia pun memilih melajukan mobilnya dengan lebih kencang. Tapi ternyata, laki-laki itu juga membuntuti Mila sampai di depan rumah orang tuanya. Segera mungkin, Mila masuk dan menceritakan kejadian itu pada ibunya. Hari mulai gelap, dia pun berpamitan pada ibunya untuk pulang. Tak sengaja di tengah jalan, Mila bertemu dengan seorang nenek yang menyeberang jalan. Jalannya tertatih-tatih sambil membawa tongkat. Dan setelah Mila turun dari mobil, ternyata nenek itu buta. Mila pun kemudian menuntun nenek itu sampai ke pondok rumahnya di pinggir jalan. Nenek tersebut seolah tahu persoalan rumah tangganya. Meski matanya yang buta tak bisa melihat, tapi nenek itu mampu meramal masa depan tentang kehidupan Mila yang akan segera memiliki momongan. Hati Mila pun berbunga-bunga mendengar kata-kata nenek tersebut. Meski di dalam hati Mila masih meragukannya, namun dia tak memungkiri kalau memang sedang menunggu hadirnya momongan. Karena sudah 5 tahun menikah, Mila belum juga dikaruniai buah hati. Dan hal itulah yang membuat suaminya tak lagi respek padanya. Akhirnya Mila berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya pulang. Sebenarnya, jalan yang dilaluinya waktu itu bukanlah jalan yang biasanya dia lewati. Dia pun terpaksa mengambil jalan desa, karena jalan yang biasa dilewati ada perbaikan. Dan untuk yang pertama kalinya, dia melewati jalan tersebut. Sesampainya di rumah, Mila masih memikirkan tentang perkataan nenek tersebut. Hingga perkataan nenek tersebut pun sampai masuk di alam mimpi. Mila pun bertemu dengan nenek tersebut. Meski kali ini ada laki-laki tampan yang bersamanya. Suatu malam, Mila sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Dia masih belum bisa tidur, meski malam telah larut. Sedangkan Tirta sendiri sudah tertidur dengan pulasnya. Tiba-tiba Mila mendengar suara memanggil namanya. Dia pun langsung bergidik ngeri.
dan langsung menyusul suaminya tidur. Lampu yang temaram membuat pencahayaan kurang jelas. Tampak dari luar jendela nenek-nenek mengetok-ngetokkan tongkatnya ke kaca jendela dengan suara yang cukup keras. Tapi anehnya suara itu hanya dapat didengarnya saja, karena Mila tak mendapati suaminya terbangun akibat suara tersebut. Mila pun kemudian sembunyi di bawah selimut hingga menutupi seluruh badannya. Tiba-tiba selimut itu ditarik pelan dari bawah. Dia pun menjerit ketakutan dan membangunkan suaminya. Tapi lagi-lagi Tirta tak memperdulikannya. Bahkan dia menganggap Mila sedang bermimpi buruk. Pagi pun tiba. Suara burung berkicau membangunkan Mila. Cahaya sinar matahari menembus rongga jendela hingga menghangatkan tubuhnya. Pagi itu Mila bangun dengan mata yang tampak kelelahan karena semalam dia memang kurang tidur. Suaminya sendiri sudah berangkat ke kantor, tinggal dia dan Mbok Inah yang menemaninya. Mila terlihat masih malas-malasan. Dia duduk di teras sambil meminum secangkir kopi panas. Tiba-tiba dari luar pintu gerbang tampak lelaki tegap sedang mengawasinya. Dan lelaki itu adalah orang yang membuntutinya saat pergi ke rumah orang tuanya tempo hari. Tiba-tiba Mbok Inah seperti orang kesurupan. Tatapan matanya kosong dan terus menyebut-nyebut nama Nyi Ngatemi. Mbok Inah juga mengatakan kalau Mila ingin punya anak, dia harus menemui Nyi Ngatemi. Nyi Ngatemi? Siapa Nyi Ngatemi? Mila bertanya di dalam hati. Mila mencoba melupakan kata-kata Mbok Inah. Entah makhluk apa yang telah merasuki tubuhnya. Malam pun tiba. Suara azan maghrib berkumandang. Mila berjalan keluar dengan tatapan mata yang kosong. Berulang kali Mbok Inah memanggilnya. Dia tetap saja diam tanpa ada satu kata pun. Langkahnya lurus tanpa menoleh kanan kiri. Hingga tak sadar, Mila telah sampai di sebuah rumah beratapkan rumpe dan berdinding anyaman bambu. Di depan Mila sudah berdiri seorang nenek, yang tak lain itu adalah nenek yang pernah dia tolong. Mila masih belum sadar dengan tatapan yang masih kosong. Tiba-tiba di hadapan Mila sudah ada lelaki tampan dengan paras yang begitu menawan, kulit putih dan berambut lurus. Tubuh Mila kemudian direbahkan di atas divan. Selang beberapa menit kemudian, tubuhnya sudah polos tanpa sehelai benang pun. Entah siapa dan makhluk apa, Mila hanya memaku dengan keadaannya. Hingga akhirnya pada jam 10 malam, dia sudah berada di rumah. Dan Mbok Inah pun dibuat bingung oleh Mila. Keesokan paginya tubuh Mila terasa lemas. Nafsu makannya hilang. Perutnya mual-mual dan ingin muntah. Pada akhirnya dia memutuskan untuk memeriksakan ke dokter. Dan alangkah senang hatinya, Mila dinyatakan positif hamil. Tirta pun kembali perhatian padanya. Semakin hari, perut Mila semakin membesar. Suatu malam, Mila yang tertidur pulas tiba-tiba bermimpi nenek buta yang itu lagi. Nenek buta itu mengatakan akan mengambil anaknya saat lahir nanti. Dan akibat mimpi itu Mila menjerit yang tentu saja tak akan memperbolehkan anaknya diminta. Mimpi itu selalu datang berkali-kali dalam tidurnya. Tak terasa kini kehamilan Mila sudah memasuki bulan ke-9. Dan itu artinya sebentar lagi dia akan melahirkan. Dan akhirnya waktu itu pun tiba. Segala upaya dikerahkan tim medis untuk membantu kelahiran Mila. Tapi para dokter menemui keanehan dalam perutnya. Bayi itu sulit untuk dikeluarkan. Meski sudah dilakukan operasi sesar, tapi masih saja sulit untuk diangkat. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya.
Di dalam kepanikan semua tim dokter dan keluarga, tiba-tiba ada seorang nenek buta berjalan ke arah Mila. Tanpa bantuan seorang pun, nenek itu dengan lincahnya mengeluarkan janin dari perut Mila. Dan semua tim dokter dibuat tercengang olehnya. Suara tangis bayi itu merengek begitu kencang, membuat Mila ingin memeluknya. Tapi tangan Mila ditepis oleh nenek tersebut. Keanehan pun muncul ketika melihat bayi itu mempunyai warna merah dan berbulu lebat. Nenek buta tersebut berlalu meninggalkan Mila dan semua orang yang ada di sana. Mila pun menangis histeris, tak sanggup menerima kenyataan yang ada. Dan setelah kejadian itu, orang tua Mila kemudian mendatangkan seorang guru spiritual. Dan dari penuturan guru spiritual tersebut, Mila telah disetubuhi oleh sosok genderuwo yang tak lain adalah makhluk perewangan dari nenek buta yang bernama Nyi Ngatemi tersebut. Nenek itu dulunya adalah seorang dukun bayi yang berilmu hitam. Dan untuk menyempurnakan ilmunya, Nyi Ngatemi akan mempersembahkan bayi-bayi tersebut pada makhluk pujaannya. Setelah mendengar kata-kata sang guru, Mila kemudian dipagari dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan disuruh memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tirta juga sangat berperan penting dalam pemulihan mental Mila. Selama ini Mila terlalu banyak melamun, hingga sangat mudah makhluk gaib menyusup dalam tubuhnya. Kendal, Desember 2005. Warsono sangat bahagia karena baru saja melangsungkan acara pernikahannya bersama wanita pujaannya, yaitu Rohmatun. Warsono dan Aton adalah warga dari Weleri, Kendal. Keseharian Warsono adalah seorang perantau sebagai penambang emas di Kalimantan. Selepas menikah, Aton ikut suaminya ke perantauan. Itu bukan tanpa alasan. Di samping Aton ingin selalu dekat dengan suaminya, dia juga sedang mengandung anak pertamanya. Perjalanan cukup memakan waktu yang cukup lama. Sesampainya di sana, Warsono membangun rumah sederhana dengan menggunakan papan-papan seadanya. Kebahagiaan pun terpancar dari raut wajah mereka berdua. Rumah Warsono berada di tengah hutan, dan itu pun hanya ada beberapa tetangganya yang juga dari perantauan. Tak terasa sudah 3 tahun, Aton dan Warsono hidup di tanah perantauan. Mereka belum pernah pulang ke Jawa, lantaran belum punya biaya yang cukup untuk pulang. Semakin hari Warsono mulai berubah. Dia terlalu cuek pada istrinya. Tak ada lagi kemesraan di antara mereka. Warsono terlalu sibuk dalam mencari nafkah, hingga dia lupa ada istri yang masih membutuhkan pilihan tangannya. Sepulang kerja, Warsono hanya makan, dan setelah itu dia pun tidur melepas rasa lelahnya. Tangannya yang kekar dan berkulit hitam itu hampir tak pernah membelai Aton. Setiap malam, Aton merasa sendiri meski ada suaminya yang tidur di sampingnya. Hanya suara dengkuran Warsono yang selalu menghiasi malam-malam Aton yang merasa kesepian. Suatu malam, Aton benar-benar merasa muak dengan tingkah laku suaminya. Dia kemudian memutuskan untuk tidur di kamar belakang, meninggalkan Warsono dan buatinya yang masih balita, yang tidur di kamar depan. Malam itu benar-benar malam yang dingin. Hujan turun begitu deras, disertai suara-suara petir yang menggelegar. Aton kemudian mulai terlelap dengan selimut tebal yang membungkus badannya. Saat terlelap, tiba-tiba ada sosok tangan yang kasar yang membelai rambutnya. Dan tak disangka-sangka, sosok itu adalah Warsono, suaminya. Malam itu malam yang begitu indah dirasakan oleh Aton. Kebahagiaan yang telah lama hilang kini kembali lagi, setelah tangan berotot itu kembali membelainya dalam kehangatan. Tak terasa azan subuh pun berkumandang. Aton terbangun tanpa ada Warsono di sampingnya.
Dia pun langsung bergegas ke dapur untuk mempersiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya. Warsono kembali bersikap cuek. Tak ada lagi kata-kata romantis seperti yang semalam Atun dengar. Warsono pun hanya berpamitan berangkat kerja tanpa memperdulikan istrinya. Hari-hari dilewati Atun dengan rasa penuh kesepian. Hanya Tawarizki lah yang mampu mengobati kehampaan Atun. Bocah kecil itu selalu membuatnya tenang dalam menghadapi setiap ujian dalam hidupnya. Malam itu Atun terpaksa tidur sendirian lantaran suaminya pergi mengantar bosnya ke kota. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rizky juga sudah terlelap dalam tidurnya. Baru saja Atun menutup pintu rumah, tiba-tiba ada Warsono yang pulang. Tampak tatapan matanya yang kosong. Warsono pun tanpa banyak kata-kata, dia kemudian menggandeng tangan Atun untuk menuju ke kamar belakang. Dan lagi-lagi malam itu, Atun dibuat terbuai dengan pilihan Warsono yang mungkin sudah lama dia rindukan. Atun terbangun setelah mendengar suara azan subuh. Seluruh badannya terasa pegal-pegal dan lelah. Dan ketika dia mau pergi ke kamar mandi, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil namanya. Tun, 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 buka pintu. Suara itu tak lain adalah suara Warsono suaminya yang ternyata baru pulang dari kota. Atun pun dibuat kaget dengan kepulangan suaminya. Di dalam hatinya, dia selalu bertanya-tanya, siapa sosok yang semalam bersamanya. Selesai sarapan, Warsono pun tertidur. Dia tampak kelelahan. Pagi pun beranjak siang. Warsono masih tampak terlelap. Tak terasa, waktu kini mulai gelap. Suara jangkrik ikut meramaikan keindahan malam. Warsono masih dengan sikapnya yang cuek. Sikap itu berbeda jauh saat Warsono tidur di kamar belakang bersama Atun. Malam itu, entah kenapa Atun ingin kembali tidur di kamar belakang. Seolah ada suara yang memanggil namanya dengan lembut. Atun pun kembali terbuai dalam dekapan Warsono. Tapi lagi-lagi Atun dibuat bertanya-tanya saat mendapati suaminya tertidur pulas dengan Rizky. Saat Atun kembali ke kamar belakang untuk memastikan siapa sebenarnya sosok di balik wajah suaminya, baru saja Atun membuka pintu, gumpalan asap pekat keluar dari celah dinding yang terbuat dari papan kayu. Atun pun menjerit kaget, dan akhirnya dia tak sadarkan diri selama beberapa jam. Suara tangisan Rizky membuat Atun terbangun, dan Warsono untuk pertama kalinya tampak khawatir akan keadaan istrinya. Atun berusaha menyembunyikan semuanya dari Warsono. Dan sosok jelmaan suaminya itu selalu mendatangi Atun di setiap malam-malamnya. Entah mengapa dia seperti terlena dalam buayan. Atun seakan selalu ingin tidur di kamar belakang. Suatu malam, Atun mencoba bertanya pada sosok jelmaan Warsono tersebut saat menghabiskan malam-malam mereka. Atun seperti tak ada jarak lagi dengan makhluk yang disadari itu bukanlah suaminya. Aku akan memberikan harta dan kecantikan, asal kamu menjaga anakku. Suara itu keluar dari mulut jelmaan Warsono. Atun pun kaget setelah mendengar kata-kata tersebut. Dia masih tak mengerti dengan anak siapa yang dimaksud. Malam demi malam dilewati Atun dengan jelmaan Warsono. Bahkan, suami yang sebenarnya tak pernah dia pedulikan lagi. Wajah cantik Atun pun terpancar. Dia kini bisa membeli apapun yang dia inginkan. Keuangannya mulai membaik. Bahkan Atun sekarang jarang sekali meminta uang kepada Warsono suaminya. Tak terasa perut Atun kini mulai membesar, karena ternyata dia sedang mengandung. Tingkah lakunya mulai tak wajar. Atun sering memakan dengan porsi yang sangat besar. Dia juga sering merasa kesakitan saat malam datang.
Rasa sakitnya begitu menusuk hingga membuat Warsono panik dan khawatir. Atas saran dari temannya, Warsono memanggil pemuka agama untuk meruqyah Atun. Tapi usaha itu sia-sia. Atun ternyata sudah dikuasai makhluk gaib. Warsono tak hanya 1 atau 2 kali saja mendatangkan ustadz untuk meruqyah Atun, tapi lagi-lagi usaha tak membuahkan hasil. Tanpa disadari, Atun telah masuk perangkap jin yang menyerupai Warsono suaminya. Atun terbuai dengan keindahan dunia fana. Pak Ustadz pun menyerah dan tak kuat lagi melawan dahsyatnya kekuatan jin tersebut. Di akhir pertemuan, Pak Ustadz mengatakan kalau penderitaan Atun akan berakhir setelah anak jin itu lahir. Hari-hari pun dilewati Atun dengan rasa sakit yang di perutnya. Dia tak bisa lagi melakukan aktivitas. Tubuhnya kini tergulai lemas dengan perut yang membuncit. Setiap malam dia berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Waktu pun berlalu. Usia kandungan Atun kini sudah menginjak 12 bulan, tapi dia belum juga melahirkan. Hingga tepat pada malam 1 Suro, perut Atun mengalami kesakitan. Dia dibantu Mbok Darti, seorang dukun bayi. Atun pun berhasil melahirkan seorang bayi. Tapi seluruh warga digemparkan dengan berita bahwa Atun melahirkan seorang bayi yang sangat berbeda. Dan itu benar adanya. Bu Darti yang membantu persalinan Atun pun merasa ngeri melihat bayi tersebut. Bayi itu kemudian berubah menjadi gumpalan asap, dan lalu dia pun menghilang. Atun masih tak sadarkan diri, sedangkan Warsono masih tak menyangka akan kelakuan Atun yang telah berselingkuh dengan sosok tersebut. Waktu pun terus berlalu, dan akhirnya Warsono menceraikan Atun. Kini Atun kembali pulang ke desa asalnya. Penyesalan demi penyesalan terukir di otaknya. Andai saja dia jujur, andai saja dia menolak ajakan itu, andai saja dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, mungkin rumah tangga yang dibinanya bisa bertahan. Tapi apalah daya, penyesalan selalu datang belakangan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.